Wali Paidi, Bagian 1. Setiap tanggal 10 Arafah, ada perkumpulan 40 wali, di atas gunung, di daerah Makkah. 40 wali ini tersebut, dari seluruh pelosok dunia. Dan setiap tahun, mereka berkumpul di atas bukit, di daerah Makkah ini, tempat dirahasiakan. Kedatangan mereka dengan berbagai cara. Ada yang terbang, ada yang naik sajadah seperti Aladin, ada yang muncul dari bumi, ada yang naik burung, ada yang celing, tahu-tahu sudah di tempat. Acara tahunan ini, semacam reuni. Acara pertemuan, dipimpin langsung oleh King of the King Sultanul Aulia. Rajanya para wali, yang setiap masa hanya satu orang, di jagat seluruh alam semesta ini. Di atas bukit, mulai terdengar dentuman-dentuman lantunan zikir, yang terpancar dari hati mereka. Di atas bukit, para malaikat berwujud awan, ikut menyemarakan acara reuni tahunan ini. Dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, berlantunkan takbir, tahmid dan tahlil. Tampak di kejauhan, di bawah bukit, ada orang yang tidak terlalu tua, tampak terlatih-tatih, dan sangat kesulitan, mencoba menaiki bukit. Berbeda, dengan wali-wali yang datang sebelumnya. Seorang tua ini, tampak sangat kesulitan menaiki bukit. Dengan tongkatnya, dia berusaha melewati bebatuan yang terjal dan berliku, kadang dia berhenti sebentar, untuk mengatur pernafasannya. Lalu melanjutkan menaiki bukit lagi. Setelah sampai di puncak, tampak jelaslah orang ini, gemuruh nafasnya masih tampak tersengal-sengal, kecapean. Pakaiannya biasa, jubah putih yang agak kecoklatan, agak kotor. Walaupun kelelahan, wajahnya selalu tersenyum. Dari wajahnya, bisa dikatakan orang ini tidak gampang meremehkan orang lain, tawadu dan sopan. Para wali menghentikan aktivitasnya. Setelah melihat kedatangan orang tua ini, suasana tiba-tiba hening. Satu persatu para wali menyalami orang ini, dengan penuh hormat dan takzim. Ahlan wa sahlan ya Habiballah ya Sultanul Aulia, ucap mereka. Ternyata orang yang tampak biasa sekali ini, adalah rajanya para wali. Keramat dan kesaktiannya, seakan tidak ada sama sekali. Tolong panggilkan Paidi are Indonesia itu suruh ke sini, ucap sang Sultanul Aulia kepada para wali. Di sela-sela kerumunan para wali, muncullah seorang pemuda, dengan jas layaknya tentara, dan peci hitam yang agak tinggi. Dari wajahnya, terlihat kalau Paidi ini, pemuda yang kocak. Dengan wajah cengar-cengir, pemuda ini, mendekati sang Sultan Aulia, dan mencium tangannya. Setelah wali Paidi ini menghadap, sang sultan ini berkata kepadanya, "Di Paidi sini, aku minta rokoknya dan tolong sekalian masak air, buatkan kopi." Hehehe, ternyata, wali yang kemana-mana bawa rokok, dan kopi. Hanya wali dari Indonesia. Sehabis dari pertemuan di Makkah, wali Paidi, kembali lagi ke Indonesia. Wali Paidi, pingin mencoba ilmu yang baru saja didapat, dari temannya seorang wali dari India, Nasir Khan, yaitu ilmu melipat bumi. Teman wali Paidi ini, memang terkenal sakti. Seluruh biksu di India tidak dapat menandingi kesaktiannya, bahkan biksu dari Tibet, banyak yang masuk Islam. Setelah kalah bertarung dengan Nasir Khan ini. Ketika berangkat ke Makkah, wali Paidi, nunut temannya dari India ini. Wali Paidi hanya disuruh menggandeng tangannya, lalu tiba-tiba saja, cling, wali Paidi dan temannya Nasir Khan, sudah berada di Makkah, di atas bukit tempat pertemuan. Dan karena kasihan, wali Nasir Khan ini mengijazahkan ilmu melipat bumi kepada wali Paidi. Supaya di acara pertemuan-pertemuan yang akan datang, wali Paidi tidak repot mencari tunutan lagi. Wali Paidi memejamkan matanya, dan mulutnya mulai berkomat-kamit, membaca doa-doa khusus. Tiba-tiba, tubuh wali Paidi terasa dingin. Bumi yang didudukinya terasa seperti es.
Wali Paidi membuka matanya, tampak di depannya bukit yang tertutup es. Dia melihat ke bawah. Bumi yang didudukinya juga terbuat dari es. Di manakah aku ini? Batin Wali Paidi. Wali Paidi berdiri, melihat sekelilingnya. Semuanya tampak putih, tertutup salju. Wali Paidi berjalan, mengitari tempat yang belum pernah dilihat selama hidupnya. Sepi, tiada orang sama sekali. Lamat-lamat Wali Paidi mendengar, ada orang yang bersenandung membaca solawat. Wali Paidi, dengan langkah perlahan-lahan, mengikuti asal suara senandung solawat tersebut. Dan tampaklah di depannya, seekor beruang besar putih, membungkuk di tepi sungai, mencari makanan ikan segar. Bersambung.